らっしゃいませ。Kenalkan, nama saya Sri Rizka Latifasari dengan NIM belakang 037. Di sini saya akan menjelaskan beberapa penerapan prinsip pada aplikasi yang telah dibuat. Baik, kita mulai saja dari penjelasan singkat aplikasi. Sidanus adalah aplikasi yang mendukung kegiatan jual beli produk dana usaha atau danus mahasiswa Polban. Aplikasi ini dirancang untuk memfasilitasi himpunan, UKM, dan organisasi kampus dalam menjual makanan, barang, atau produk kreasi mereka. Aplikasi ini memiliki 3 peran utama. Yang pertama itu mitra, himpunan atau organisasi yang mendaftarkan toko. Yang kedua itu toko, departemen dalam himpunan sebagai penyedia produk. Yang ketiga itu customer, pembeli produk Danus. Dibangun menggunakan Flutter untuk front-end dan Laravel untuk back-end. Si Danus memastikan pengelolaan data yang aman dengan fitur seperti autentikasi pengguna, pengelolaan produk, transaksi, hingga peninjauan atau review. Tujuan utama dalam aplikasi ini adalah mendukung kegiatan Danus dengan lebih efisien dan terorganisir. Penerapan paradigma pemrograman. Paradigma utamanya itu pemrograman berorientasi objek atau OOP. OOP adalah paradigma pemrograman yang berfokus pada objek-objek yang berisi data dan perilaku. OOP menggunakan konsep-konsep seperti class, object, inheritance, encapsulation, polymorphism, dan abstraction. Untuk membuat kode yang modular dapat digunakan kembali dan mudah dipelihara. Ini adalah penerapan OOP pada Laravel. Baik, untuk yang pertama itu ada kelas dan objek. Kode ini menggunakan kelas user controller sebagai pengorganisasi logika aplikasi. Kelas ini adalah bagian dari namespace app HTTP Controller API dan merupakan turunan dari kelas Laravel Controller. Ini penerapannya. Nah, kelas user controller adalah sebuah template untuk menyimpan metode-metode yang digunakan dalam pengelolaan data pengguna. Objeknya saat kode ini dijalankan oleh framework Laravel, kode ini diinstansiasi menjadi objek yang kemudian memanggil metode seperti index, store, show, update, atau destroy. Yang kedua itu inheritance. User controller mewarisi kelas dasar controller dari Laravel. Dengan pewarisan ini, user controller dapat menggunakan fitur bawaan Laravel seperti middleware atau fitur lainnya. Ini penerapannya. Manfaatnya itu, user controller tidak perlu mendefinisikan ulang fitur bawaan Laravel sehingga mempermudah pengembangan dan menjaga konsistensi. Yang ketiga itu encapsulation. Encapsulation diterapkan melalui penggunaan namespace. Namespace membantu mengatur kode sehingga tidak bercampur dengan controller lain. Validasi request. Validasi input dilakukan di dalam metode memastikan bahwa data yang diterima oleh aplikasi itu valid. Ini penerapannya. Keuntungannya itu, logika validasi tersembunyi dari bagian lain aplikasi, hanya metode dalam kelas ini yang dapat mengakses dan mengelolanya. Yang keempat itu ada polymorphism. Polymorphism terlihat dalam metode-metode yang ada di kelas ini seperti index, store, show, update, dan destroy. Semua metode memiliki nama yang sama di berbagai controller Laravel, tetapi implementasinya berbeda tergantung pada kelas dan konteksnya. Di penerapannya, nah contohnya itu metode index di controller lain, misalnya post controller mungkin memiliki logika yang berbeda meskipun nama metodenya itu sama. Yang kelima itu ada abstraction. Abstraksi diterapkan melalui yang pertama itu ada model Laravel. Kelas user abstrak dalam representasi tabel user di database. Yang kedua itu service Laravel. Metode seperti user, withdrawal, get, menyembunyikan detail query database di belakang antarmuka yang mudah digunakan. Ini untuk contoh penerapannya. Keuntungannya itu, pengembangan hanya fokus pada hasil akhir, mengambil data user dengan relasi role tanpa perlu menulis query SQL manual. Nah, selanjutnya itu, alasan pemilihan paradigma OOP. Keunggulan OOP dalam aplikasi. Yang pertama itu modularitas. Kode lebih terstruktur dan dapat dipecah menjadi modul kecil yang lebih mudah dikelola. Yang kedua, reusability. Komponen seperti kelas dan metode dapat digunakan kembali di berbagai bagian aplikasi atau bahkan di proyek lain. Yang ketiga, pemeliharaan yang lebih mudah. Dengan enkapsulasi, perubahan pada implementasi internal tidak akan mempengaruhi kode lain yang menggunakan kelas tersebut. Yang keempat, fleksibilitas. Polymorphism memungkinkan penanganan objek dengan cara yang lebih umum, meningkatkan fleksibilitas dalam pengembangan. Yang kelima, keamanan data. Dengan enkapsulasi, data sensitif dapat dilindungi dari akses langsung. Dengan pendekatan ini memberikan kerangka kerja yang kokoh untuk membangun aplikasi yang modular, terstruktur, dan mudah dipelihara. Penerapan prinsip tipe data dan keamanan tipe atau type safety. Penggunaan tipe data yang tepat sesuai kebutuhan. Pada Sidanus, tipe data dipilih berdasarkan kebutuhan atribut dalam database dan model backend untuk memastikan efisiensi dan validasi data. Yang pertama itu implementasi di backend Laravel. Atribut seperti ID pada tabel student dan merchant submission dideklarasikan menggunakan tipe begin untuk mendukung data berukuran besar yang sesuai dengan primary key. Pemilihan tipe data ini memastikan aplikasi tidak kehilangan data karena batas ukuran variabel. Yang kedua itu, implementasi di front-end Flutter. Model data di Flutter menggunakan tipe yang sesuai agar seragam dengan backend dan memastikan validasi nilai di sisi aplikasi. Upaya mencegah kesalahan tipe data. Untuk mencegah kesalahan tipe data, aplikasi Sidanus menggunakan validasi input di backend Laravel. Validasi input memastikan data yang diterima sesuai tipe yang didefinisikan. Dengan validasi ini, hanya data yang valid yang dapat masuk ke database, mengurangi resiko error saat runtime. Yang kedua itu null safety di Flutter. Dengan fitur null safety di Dart,
Variabel wajib seperti ID dan NIM dijaga agar tidak bernilai nol. Variabel nullable hanya digunakan jika memang diperlukan, misalnya untuk atribut seperti avatar pada model student. Yang ketiga, penggunaan generik. Generik digunakan untuk memastikan struktur data aman, misalnya pada list produk. Nah, selanjutnya, itu contoh penerapan untuk menjaga keamanan tipe data. Salah satu permasalahan saat pengembangan aplikasi Flutter untuk Sidanus adalah penggunaan konstruktor tanpa keyword const dan memberikan peringatan seperti berikut. Nah, walaupun terkait immutability, langkah ini tetap menunjukkan penerapan prinsip type safe dalam Dart, di mana compiler memastikan penggunaan nilai yang konstan dan aman, yang pada akhirnya meningkatkan performa pada aplikasi. Penerapan prinsip enkapsulasi. Enkapsulasi adalah prinsip dalam pemrograman berorientasi objek yang bertujuan untuk membatasi akses langsung ke data atau atribut suatu objek, serta menyediakan cara terkontrol untuk mengakses dan memodifikasi data tersebut melalui getter dan setter. Hal ini membantu menjaga integritas data dan meningkatkan keamanan serta fleksibilitas kode. Yang pertama itu penerapan pada Laravel. Laravel adalah framework PHP dengan arsitektur MVC, Model View Controller. Enkapsulasi diterapkan melalui pembatasan akses data menggunakan modifier seperti private, protect, dan public, serta melalui pengelolaan data dengan getter dan setter. Yang pertama itu dalam model organization. Kode berikut menunjukkan bagaimana akses terhadap atribut dibatasi dan data sensitif seperti password dikelola dengan baik menggunakan mutator. Nah, di sini penjelasannya itu modifier. Properti seperti password disembunyikan menggunakan hidden sehingga tidak akan terlihat saat data model dikembalikan. Setter atau mutator, fungsi set password atribut digunakan untuk mengenkripsi password secara otomatis sebelum disimpan ke database. Pengguna tidak perlu mengetahui detail proses ini sehingga menjaga integritas data. Yang kedua itu dalam controller Auth Organization Controller. Controller bertindak sebagai penghubung antara model dan view, menyembunyikan logika bisnis serta membatasi interaksi langsung dengan data model. Nah, enkapsulasi logika login dan validasi data email dan password ditangani dalam controller, sehingga kode menjadi modular dan dapat tetap terjaga keamanannya. Validasi input memastikan hanya data yang sesuai format yang diproses, sehingga mencegah potensi kerusakan atau eksploitasi. Yang kedua adalah penerapan pada Flutter. Flutter adalah framework untuk membangun aplikasi lintas platform dengan pendekatan berbasis widget. Enkapsulasi dalam Flutter diterapkan dengan cara membatasi akses langsung ke atribut internal widget atau state, serta menyediakan fungsi khusus untuk memodifikasi data. Yang pertama itu dalam provider onboarding provider. Provider ini digunakan untuk mengelola state aplikasi dan membatasi akses langsung ke data internal. Atribut current index tidak dapat diakses langsung dari luar kelas sehingga melindungi state internal. Fungsi current index dan set current index menyediakan akses terkontrol untuk membaca dan mengubah nilai atribut. Yang selanjutnya itu dalam widget custom text form filed widget. Widget ini menggabungkan logika input dan tampilan, memastikan fleksibilitas dan keamanan. Widget ini menyembunyikan detail implementasi tampilan dan validasi form input, sehingga pengguna hanya perlu memberikan parameter yang diperlukan seperti hint text dan controller. Manfaat dari enkapsulasi. Yang pertama itu menjaga integritas data. Dengan membatasi akses langsung ke atribut menggunakan modifier seperti private atau protect, data menjadi lebih aman dari modifikasi yang tidak diinginkan. Yang kedua itu keamanan. Data sensitif, misalnya password, dapat dilindungi dengan menyembunyikan atribut tertentu dan menggunakan metode untuk memproses data sebelum disimpan atau ditampilkan. Yang ketiga, fleksibilitas dan modularitas. Getter dan setter memungkinkan perubahan pada implementasi internal tanpa mempengaruhi bagian lain dari program. Kode juga menjadi lebih modular karena logika bisnis dan tampilan dipisahkan, seperti yang terlihat pada controller di Laravel atau widget di Flutter. Penerapan prinsip modularitas. Penerapan modularitas pada Laravel. Yang pertama itu service providers. Laravel menggunakan service providers untuk mengenkapsulasi logika aplikasi dan layanan yang digunakan. Yang kedua itu routes. Laravel memungkinkan kita untuk mengelompokkan rute ke dalam file terpisah berdasarkan modul atau fitur. Controller, dengan menggunakan controller, kita dapat memisahkan logika bisnis dari logika presentasi. Setiap controller bertanggung jawab untuk menangani permintaan tertentu dan dapat diatur dalam modul yang berbeda. Contoh berikut adalah implementasi produk controller yang menangani berbagai operasi CRUD. Selanjutnya, itu helper untuk konsistensi respon API. Helper seperti API formatter digunakan untuk menyederhanakan dan mengatur format respon API, membuat kode lebih reusable. Penerapan prinsip konsistensi dan readability. Penerapan pada Laravel. Yang pertama itu penggunaan konvensi penamaan yang konsisten. Penamaan variabel, fungsi, dan kelas menggunakan konvensi yang konsisten seperti camel case untuk variabel dan fungsi, serta Pascal case untuk kelas. Yang kedua itu kode mudah dibaca dengan komentar yang jelas. Kode dilengkapi dengan komentar yang menjelaskan fungsi dari kelas dan metode. Program di atas dilengkapi dengan komentar yang menjelaskan fungsi dari kelas dan metode seperti pada deskripsi metode index yang mengatakan menampilkan semua transaksi dan pada metode show ID yang mengatakan menampilkan detail transaksi berdasarkan ID.
Komentar-komentar ini memberikan penjelasan singkat mengenai apa yang dilakukan oleh setiap metode, yang memudahkan pengembang lain dalam memahami tujuan dan alur kode. Dengan adanya komentar tersebut, kode menjadi lebih mudah dimengerti dan dipelihara, terutama bagi pengembang yang baru pertama kali melihatnya. Kode yang rapi menggunakan indentansi dan struktur logis. Kode diatur dengan rapi menggunakan indentansi yang konsisten dan struktur logis yang jelas. Program di atas termasuk kode yang terstruktur dengan rapi karena menggunakan indentansi yang konsisten di setiap tingkat kedalaman. Misalnya dalam mendeklarasikan properti metode dan hubungan antar model. Setiap metode dalam kelas transaction diindentasikan dengan rapi dan relasi antar model seperti belongs to dan belongs to many juga dituliskan dengan struktur yang mudah dibaca. Hal ini memastikan bahwa kode menjadi struktur logis yang jelas, di mana setiap bagian dari kode dipisahkan dengan baik dan mudah untuk dipahami, serta memudahkan pengembang untuk mengidentifikasi hubungan antar entitas dengan cepat. Penerapan pada Dart. Yang pertama, menggunakan konvensi penamaan yang konsisten, camel case, Pascal case, atau yang lainnya. Yang kedua, kode yang mudah dibaca dengan komentar yang jelas. Yang ketiga, penataan kode yang rapi menggunakan indentansi dan struktur logis. Penerapan prinsip abstraksi. Abstraksi adalah pendekatan yang bertujuan menyembunyikan detail teknis yang kompleks dan hanya menampilkan fitur penting yang relevan. Ini memungkinkan pengembang fokus pada inti logika aplikasi tanpa terbebani oleh detail implementasi teknis. Yang pertama, penggunaan abstraksi untuk menyembunyikan detail implementasi. Penerapan pada Laravel. Laravel menggunakan abstraksi dalam framework-nya untuk menyederhanakan interaksi antara aplikasi dan database, manajemen request, routing, serta berbagai operasi lainnya. Penerapan pada Flutter. Flutter menyembunyikan detail rendering pada berbagai platform, Android atau iOS, dengan struktur berbasis widget. Komponen UI seperti stateless widget atau stateful widget menjadi elemen dasar pengembang UI. Yang kedua, contoh kode untuk menjelaskan abstraksi atau interface atau abstract class dalam Laravel. Contohnya itu model abstraksi dengan ORM Eloquent. Di Laravel, model ORM digunakan untuk menggantikan manipulasi query SQL secara langsung. Fungsi hasMany mengabstraksi cara data merchant operational times diambil dari database via join SQL. Pengembang hanya perlu memanggil merchant operational times tanpa perlu menulis logika SQL manual. Selanjutnya itu dalam Flutter. Contohnya itu stateless widget. Di Flutter, abstraksi seperti stateless widget menyembunyikan detail rendering dan pengelolaan antarmuka. Stateless widget adalah abstract class yang mempermudah pembuatan UI tanpa menulis logika rendering secara manual untuk Android atau iOS. Scaffold atau AppBear mengabstraksi struktur halaman seperti toolbar dan isi body. Yang ketiga itu bagaimana abstraksi meningkatkan fokus pada fungsi utama. Pada Laravel, dengan abstraksi seperti model dan controller, pengembang cukup fokus pada logika aplikasi, validasi data, manipulasi entitas, dan lain-lain tanpa harus menulis query SQL manual. Pada Flutter, pengembang cukup fokus pada pengalaman pengguna dan desain UI tanpa memahami detail teknis rendering UI. Prinsip penanganan kesalahan atau error handling menunjukkan cara penanganan kesalahan dengan try catch, pengecekan kondisi, atau mekanisme lainnya. Ini potongan kode terkait error handling. Terus ini metode terkait notifikasi. Menjelaskan bagaimana error handling membantu menjaga kestabilan aplikasi. Yang pertama, block try catch. Pada shipment type controller, tepatnya penghapusan shipment type, try catch digunakan untuk mencoba melakukan running terhadap operasi atau transaksi yang mungkin gagal, seperti menghapus shipment type, misal akses yang tidak sesuai atau terdapat error. Jika berhasil, maka transaksi akan di-commit. Namun jika gagal, maka block catch akan menangkap throwable dan transaksi akan di-rollback. Selanjutnya, penggunaan exception. Pada metode getUser, jika pengguna yang diautentikasi bukan merupakan instance dari model, maka akan dilemparkan exception dengan pesan yang sesuai, menjadikan sistem dapat melakukan pengecekan terhadap autentikasian user. Yang ketiga itu notifikasi kesuksesan dan kegagalan. Metode send success notification digunakan untuk mengirim notifikasi sukses setelah pembaruan berhasil. Jika terjadi kesalahan, notifikasi dengan status danger akan dikirimkan dengan pesan kesalahan yang ditangkap dari exception. Ini menjadikan status operasi atau transaksi terkait lebih jelas bagi user. Memberikan contoh skenario nyata dari penanganan kesalahan. Contoh, deskripsi skenario. Pembeli mencoba melakukan pembayaran untuk pesanan mereka. Jika terjadi kesalahan selama proses pembayaran, misalnya kartu kredit ditolak, saldo tidak mencukupi, atau masalah jaringan, aplikasi harus menangani kesalahan tersebut dan memberikan umpan balik yang sesuai kepada pengguna. Untuk penanganan kodenya. Validasi input. Metode validate digunakan untuk memastikan bahwa semua data yang diperlukan untuk pembayaran telah disediakan dan valid. Transaksi database. DB Begin Transaction digunakan untuk memulai transaksi database. Jika terjadi kesalahan selama proses pembayaran, DB Rollback akan membatalkan semua perubahan yang dilakukan dalam transaksi tersebut. Selanjutnya, error handling. Jika terjadi kesalahan,
kesalahan, pesan kesalahan akan dicatat menggunakan log error dan respon dengan status 400 akan dikirimkan kepada pengguna. Terakhir, simulasi pemrosesan pembayaran. Metode proses payment method mensimulasikan pemrosesan pembayaran. Dalam aplikasi nyata, ini akan melibatkan integrasi dengan gateway pembayaran seperti Stripe atau PayPal. Jika pembayaran gagal, misalnya nomor kartu kredit tidak valid, metode ini akan mengembalikan false. Baik, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.